Shalom saudara, masih dalam topik seri kasih gitu ya. Hari ini topik mengenai dua menjadi satu. Bahwasanya kasih itu membutuhkan namanya intimacy, keintiman. Ya, kasih itu merindukan kebersamaan gitu saudara ya. Bahwa ketika Tuhan itu bersama Adam dan Hawa, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka menjadi satu bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah oleh dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tapi apakah Allah berhenti di situ? Enggak, saudara. Karena kasihnya Allah ingin bersatu dengan umatnya. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir gitu, Allah memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel atau perjanjian kemah pertemuan, di mana Allah ada di sana ketika manusia pingin berjumpa dengan Allah. Allah pingin tinggal bersama-sama dengan umatnya. Bahkan kita tahu waktu Tuhan mau menyatukan kembali manusia gitu ya dengan Allah, dengan mengangkat dosa itu, menubuatkan juru selamat. Di kitab Yesaya itu dinubuatkan dia akan disebut namanya dengan Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Allah itu pingin bersama-sama orang yang dikasihinya. Dan kasih itu yang mendorong Allah untuk berkorban, untuk menghapus dosa sehingga ada kembali rekonsiliasi, perdamaian gitu ya. Makanya Rasul Paulus bilang bahwa pelayanan kita ini adalah pelayanan perdamaian, rekonsiliasi, yang adalah untuk menyatukan kembali, merekonsiliasilah kembali, mendamaikan kembali Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah, sehingga mereka bisa satu lagi, saudara. Haleluya. Itu kerinduan Tuhan, bahwa yang dikasihnya itu bisa dekat dengan dia, bisa satu dengan dia. Haleluya, haleluya, saudara. Dan kita juga harusnya seperti begitu, saudara ya. Kita harus seperti itu kepada Tuhan gitu. Waktu Tuhan bilang, karena begitu besar kasihku kepada manusia gitu ya, pada dunia, aku mengurniakan anak tunggal sehingga setiap yang percaya tidak binasakan beroleh hidup yang kekal gitu, saudara ya. Wah, itu kan gambarannya bahwa kita menerima itu artinya kita sedang menerima kasih Allah. Dan kita membalas kasihnya itu karena Allah, ayat firman Tuhan juga bilang begini, bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi Allah kembali gitu, saudara. Dan kalau kita bilang kita mengasihi Allah kembali, kita itu merindukan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita merindukan kebersamaan dengan orang itu. Waktu saya masih sangat remaja, saudara ya, saya menyukai seorang anak remaja juga gitu. Saya sampaikan isi hati saya pingin pacaran gitu, saudara. Tapi dia menolak lah gitu. Tapi kalimat yang saya nggak pernah lupakan, dia bilang, lah aku juga suka sih sama kamu. Tapi kan cinta itu nggak harus bersatu gitu, saudara. Wah, saya sakit, saya hancur hati sih waktu itu. Tapi saya pikir itu benar. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita pelajari firman Tuhan, kasih itu merindukan kebersamaan. Kasih itu merindukan keintiman, saudara, antara kita dengan orang yang kita kasihi. Bahkan Tuhan itu, Rasul Paulus itu menggambarkan itu, saudara. Melanggarkan mengenai kesatuan itu, kebersamaan itu. Jadi Paulus bilang begini, bahwa manusia gitu ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging, satu gitu, saudara ya. Di kitab Kejadian, di Matius gitu, Tuhan Yesus sendiri bicara bahwa seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya, orang tuanya, dan akan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu, dua menjadi satu, saudara. Luar biasa. Itu gambaran orang yang saling mengasihi menjadi satu. Jadi ketika Rasul Paulus menggambarkan itu bahwa gambaran suami istri hubungan, itu juga hubungan antara Kristus dan gereja. Jadi ketika suami menikahi istrinya, mereka dua menjadi satu, kata Alkitab. Kristus dan gerejanya juga seperti itu. Bahkan dinubuatkan, kita tahu saudara ya, dinubuatkan bahwa nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu seperti pesta pernikahan kawin anak domba.
antara Kristus dengan gerejanya. Bicara apa lagi? Bicara dua menjadikan satu. Itulah hatinya Allah. Supaya dia bersatu dengan anak-anaknya, dengan gerejanya. Sehingga mereka, manusia dan Tuhan, bisa bersama-sama. Karena kasih itu merindukan kebersamaan, saudara. Dan nubuatan tadi, yang tadi saya sebut, Immanuel, Allah berserta kita. Ketika dosa sudah dihapuskan, diambil Tuhan gitu ya. Dan Tuhan naik ke surga. Dia mencurahkan apa? Mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga Roh Kudus itu tinggal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Allah bersama dengan manusia. Manusia bersama dengan Allah. Makanya itu saya sempat bingung mengenai kitab Yohanes yang Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, engkau akan berbuah-buah banyak. Kamu dalam aku dan firmanku dalam kamu, minta apa saja aku akan berikan gitu. Wow. Tapi waktu saya pikir-pikir kalau dia dalam saya dalam dia, itu gimana ceritanya? Ibarat saya pikir mengenai air dalam gelas, tapi gelas dalam air gimana? Mungkin tenggelam kali gelasnya, saudara. Tapi itu kan akan menjadi make sense, menjadi berarti kalau apa? Kalau duanya menjadi satu kan, saudara. Bahwa Kristus dalam kita dalam Kristus itu kita menjadi satu. Menjadi satu, saudara. Dan itu kerinduan Tuhan. Kasih itu merindukan kebersamaan. Kasih itu akan mendorong kita untuk intim, saudara. Apakah kita intim dengan firman-Nya? Kita rindu. Itu satu gambaran sebenarnya, saudara. Tentang apa? Kita bisa cek diri kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau mengasihi sesama kita gitu ya. Kalau kita menghindari seseorang, udah pasti kita nggak mengasihi orang itu, saudara ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu kita akan membaca firman-Nya, rindu untuk intim dengannya dalam hadirat-Nya, saudara. Love requires intimacy. Kasih itu merindukan dua jadi satu, saudara. Haleluya. Kalau saudara ada pertanyaan, ada ingin komen atau apapun, saudara boleh tuliskan komen Anda di pesan Anda dalam comment section di bawah, saudara ya. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai waktu berikutnya.